Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah yang bersemayam dalam tempat dan surga, kami telah siap dalam hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Biarlah dari firman-Mu berkata-kata dengan baik. Biarlah dari hamba berkata-kata dengan baik Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya saudara-saudara kami, Bapak Ibu sekalian, dan juga siswa-siswa kami mendengarkan Tuhan dapat memperoleh makna yang baik dan iman kami semakin dikuatkan dari Tuhan kepada firman pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua lagu pujian yang sudah dikumandangkan pada hari ini. Yang pertama tadi dari gospel atau soal yang kedua dari TV. Biarlah kita dengan pujian yang jadi pendahuluan dari khotbah firman Tuhan pada hari ini mengangkat nama dan kerohanian kita. Terima kasih juga kepada cerita anak-anak yang dikeluarkan Santo Manik, istri saya, yang kiranya dari anak-anak ini menjadi kekuatan iman bagi mereka, agar dengan itu maka anak-anak kita ini semakin bertumbuh dalam iman dan semakin dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, dari mana saya belajar? Kita akan belajar bahwa ini sebuah perkampungan. Lalu ada seorang tua, dia keluar dari rumahnya, lalu kemudian dia panggil hambanya. Saudara-saudara tahu, hambaku mari. Dia adalah hamba paling tua di rumah itu. Dialah yang mengepalai seluruh hartanya di rumah itu. 3 tahun yang lalu, istri bapak ini baru saja meninggal dan dikuburkan di tanah entah berapa. Kemudian hamba ini datang mendekat, lalu dia bilang begini, sini dulu, ini bahasa saya ya, menerjemahkan ke bahasa kita. Kemari dulu, letakkan tanganmu di pangkal pahamu. Ya. Begitu cara mengambil sumpah di zaman ini. Lalu kemudian dia berlutut hamba ini, lalu dia letakkan tangannya di pangkal paha. Lalu orang tua ini berkata, aku mau mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan ibu yang ini. Ingat, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Tempat mereka pada saat itu adalah tanah Kanaan, saudara. Lalu dilanjutkan, engkau harus pergi ke negerimu dan kepada sanak saudaramu untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Siapa? Saudara-saudara, siapa? Ishak. Anak Abraham adalah Ishak. Cerita ini adalah cerita Abraham yang ingin menjodohkan anaknya. Itu kenapa judul daripada firman Tuhan pada hari ini adalah di balik perjodohan Ribka dan Ishak. Kita akan berbicara tentang perjodohan. Konteks daripada firman Tuhan pada hari ini adalah tentang perjodohan, saudara-saudara. Lalu kemudian hambanya itu berkata, dia kan khawatir akan apa yang akan terjadi. Dia seorang hamba di rumah itu yang akan mengambil istri bagi tuan muda. Lalu dia berkata, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini, tidak mau nanti dia tuan. Bagaimana itu kalau dia tidak mau? Lalu apa kata Abraham? Ada kata awas di ayat itu. Awas. Jangan apa, saudara? Ada yang sudah membuka kitabnya? Awas,
Coba lihat dulu dalam Kejadian 24, kita sama-sama ini. Kejadian 24 ayat 6. Ada yang sudah menemukan? Lalu Abraham berkata apa kepada hambanya? Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jangan kau bawa Ishak ke sana. Ini pembicaraan antara Tuhan dengan hambanya. Tuhan menunda, tidak mengetahui. Saudara-saudara, ada iman yang sedang dipertahankan di sini. Ada kepercayaan kepada orang lain yang Abraham sedang pertaruhkan di sini. Ya. Lalu kemudian singkat cerita saudara-saudara, hamba itu mengambil 10 ekor apa? Unta. Mengambil 10 ekor unta dan membawa banyak barang berharga ke pengakuannya. Lalu ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Eliezer yang menjadi hamba tuannya ini adalah orang Damsyik. Dia sudah lama mengikuti Abraham, mulai dari berangkat dari tanah kelahirannya, dari rumah bapaknya Terah, lalu sampai ke tanah Kanaan. Dia selalu mengikuti Abraham. Lalu kemudian para penulis mengatakan bahwa Eliezer sudah tahu siapa keluarga daripada Abraham. Dia sudah tahu siapa sanak saudaranya. Dia sudah tahu kampung Abraham itu di mana. Eliezer hamba yang setia. Ada sekitar 1450 km dari Kanaan, tempat Abraham tinggal, hingga ke Aram Mesopotamia, kota Nahor. 1450 km. Kalau kita menjalani ini dengan mobil saja, itu sekitar 2 hari. Iya, 1450 km, 2 hari 2 malam dari sini sampai ke Jakarta. Itu adalah perjalanan Eliezer menuju Aram Mesopotamia. Lalu saudara-saudara, setelah hambanya itu mengambil 10 ekor unta, lalu dia berangkat. Kemudian disitulah awal mula cerita, awal mula daripada khotbah ini saya akan mulai memberikan apa yang kita maksud, gitu ya. Kemudian setelah dia tiba di Aram Mesopotamia, di sana disebutnya unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Saudara-saudara, Eliezer hamba yang setia itu berhenti karena kebutuhan unta. Sebetulnya dia berhenti bukan karena kebutuhan pribadi, bukan karena kebetulan dia haus, bukan. Tapi dia berhenti ingin mengistirahatkan siapa? Apa? Unta. Saudara-saudara, pelajaran dari seluruh cerita ini, terkadang dalam kehidupan kita begitu banyak hal yang ingin kita raih, begitu banyak hal yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Setelah tamat kuliah, saya menjadi ini, saya menjadi ini, saya menjadi ini. Begitu banyak ambisi-ambisi dalam kehidupan kita yang ingin kita raih selama kita berada di dunia ini. Tapi ingat saudara-saudara, sama seperti Eliezer, dia berhenti sejenak di sumur itu. Lalu kemudian yang dia inginkan adalah bukan keinginan dia pribadi, tapi yang dia inginkan adalah keinginan daripada unta, kebutuhan daripada unta 10 ekor yang dia bawa. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Seketika dia berhenti sejenak dari semua keinginan yang dia punya, memikirkan kebutuhan orang lain, di sanalah Tuhan berbicara dan menyatakan kasih-Nya dan menyatakan maksud-Nya. Saudara-saudara, kita perlu berhenti sejenak dari semua ekonomi dunia ini, dari semua yang terjadi di dunia ini. Ambil waktumu sejenak bersama dengan Tuhan, karena di sana Tuhan akan berbicara kepada kita. Cerita itu mengingatkan kita tentang
Ketika dia berhenti sejenak di sungai Besor, lalu kemudian dia menemui ada seorang budak di sana. Lalu kemudian budak itu dia beri minum, lalu kemudian dia kasih makan kue anak, lalu dia kasih kue kismis kepada budak yang dia temui di pinggiran sungai Besor. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika Daud berhenti sejenak dari pengejaran orang Amalek, di sanalah Tuhan berbicara kepadanya. Apa yang dia dapatkan dari budak itu? Budak itu menjadi kompak bagi dia menemukan di mana orang Amalek berkemah, di mana jalan menuju orang Amalek agar dia dapat tumpas. Ketika kita berhenti sejenak dari jerih lelah yang kita punya di dunia ini, lalu berdoa kepada Tuhan, di sana Tuhan akan berbicara kepada kita. Saudara-saudara, sebelum Eliezer sampai di kota, coba perhatikan, dia berkata apa kepada Tuhan? Kalau ini bahasa saya, dia tidak bahasa Alkitab. Tuhan katanya, kalau nanti ada begini, dia memberi uji sendiri, ya, dia membuat teks sendiri. Kebetulan ada tingkat 4 ada di sana, tapi tingkat 3 ini sebentar lagi memang metode penelitian, benar ya? Tingkat 3 ini dengan SPSS di metode salah satu metode penelitian yang sering digunakan itu adalah purposif samping, betul? Purposif samping, sampel yang tidak diambil secara acak, tapi yang sudah dibuat kriterianya, oke? Eliezer membuat purposif samping. Apa yang dia buat? Tuhan katanya, kalau nanti aku katakan, tolong berikan dulu aku minum. Ini bahasa saya. Tolong berikan aku minum. Lalu kalau nanti ada perempuan itu menjawab, siap Tuhan, saya akan berikan engkau minum juga dengan utama yang aku berikan. Saudara-saudara, ini adalah uji yang memiliki tujuan. Ada kriteria dalam uji yang dia buat. Ada kriteria yang dia buat. Lalu kemudian singkat cerita, dia bertemu dengan Ribna. Lalu Ribna lah yang menjadi jawaban daripada doanya. Ada saudara-saudara di sini yang sudah punya posisi dalam menentukan pacar, menentukan calon istri. Coba Tuhan katanya, calon istri itu harus yang begini, rambutnya panjang, yang matanya syahdu, yang suaranya lembut, yang IP-nya bagus. Lalu yang wanita juga bilang begitu, Tuhan, saya mau calon suami saya itu yang jago di olahraga, yang IP-nya bagus, yang punya kumis, apalagi macam, yang kalau boleh dia Tuhan pernah menjadi diakon, dia selama TSM, ya kan? Yang kalau datang ke gereja dia berdasar, dan kalau boleh Tuhan menunjukkan kecantikannya, kalau boleh dia pernah anak sports dan saksi. Ya kan? Menurut penelitian, wanita lebih nyaman bersama seorang anak yang lebih agak nakal sedikit. Itu penelitian, saudara. Mereka akan lebih nyaman bersama laki-laki yang agak nakal, bukan berarti jadi nakal ada mereka. Ya kan? Jadi masih punya waktu yang lebih panjang, masih punya waktu dalam kehidupan ini. Itu penelitian mungkin tidak benar. Kalau tidak ada sesuatu. Atau adakah dari antara Anda yang sudah dijodohkan oleh bapak mamanya? Coba bilang. Yang sudah dijodohkan. Ada? Ada yang dijodohkan tidak ada. Ada yang punya pariba. Coba bilang, yang sudah punya pariba. Enggak ada. Ada yang tidak suka sama lawan jenis. Apa dong? Saudara-saudara, ini yang terjadi kepada Ishak. Dia tak tahu apa-apa. Tapi orang tuanya mulai sibuk mencari apa? Mencari jodoh. Ya, mencari jodoh untuk dia. Ada sebuah
gamophobia. Menurut website Psikologi Today, gamophobia berasal dari kata Yunani gamos, yang artinya pernikahan, sedangkan phobia berarti rasa takut. Oke? Dengan kata lain, gamophobia bisa diartikan sebagai perasaan ketakutan yang berlebihan terhadap menjalin hubungan jangka panjang atau bahkan terhadap pernikahan itu sendiri. Ada yang takut untuk menikah? Adik-adik yang sudah berusaha? Enggak, semua takut. Lalu kemudian, secara sederhana, gamophobia adalah perasaan gagal move on yang menghantui setiap orang muda dalam menjalin hubungan. Mungkin saudara-saudara adik-adik bahkan SMP SMA, Anda sudah membayangkan mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis. Saya masih ingat, saya mulai tertarik dengan lawan jenis itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ada yang seperti saya kelas 2 SMP. Waktu itu sudah mulai mengenal lawan jenis, sudah ya. Ada cowok ini sudah mulai senyum-senyum kepada dia, mulai kirim-kirim salam. Ya kan begitu kan zaman sekarang ini. Mulai kirim-kirim salam, lalu mulai melirik-lirik. Tiada hari tanpa kita tahu dia di mana. Ya kan. Sebetulnya kita enggak memberi perhatian, tidak memberi perhatian kepada dia. Tapi entah kenapa mata kita ini selalu menoleh kepada dia. Mulai timbul merasa suka. Mulai kita merasa bahwa kita diperhatikan dan memperhatikan. Kita sebetulnya duduk di depan ini, orang yang menyukai kita akan kita sukai sebetulnya duduk di tengah-tengah sana entah mana. Tapi kita bisa tahu kalau ditanya baju apa yang dia pakai, warna apa. Kita tahu menjawab yang tepat. Siapa yang di sampingnya tadi? Tahu kita menjawab itu. Setuju? Cinta, aduh luar biasa cinta kita. Saudara-saudara, kata orang cinta pertama itu sulit untuk dilupakan. Kata orang, ya kan? Ini saya orang lain. Sulit untuk dilupakan. Oleh karena itu, jika engkau merasa bahwa pacarmu saat ini adalah cinta pertama, jaga baik-baik. Agar ketika engkau mau menang dia nanti di masa akhir ini sekali, coba yang kamu dengar sampai kepada nanti orang menangis. Ya mulai dari orang tertawa sampai kita puji Tuhan anak sudah baik, semua tertawa sekampung. Lalu pada akhirnya nanti ketika orang menangis, ketika kita sudah terbujur kaku, ya kan? Itu kan akhir daripada kehidupan kita adalah orang menangis. Awal dari kehidupan kita adalah orang tertawa. Sekampung tertawa, nanti di akhir orang menangis sekampung. Lucu dunia ini, lucu perjalanan hidup ini, aneh, saudara-saudara. Maka ketika perjalanan hidupmu, kata orang itu adalah cinta pertama sulit dilupakan, buatlah itu bermakna dalam kehidupanmu. Jangan menjadi aib dalam kehidupanmu. Oke, ini yang terjadi kepada perjodohan yang dilakukan. Lalu kemudian Eliezer bertanya, anak siapa Pak? Dia kepada siapa? Kepada mereka. Sebetulnya engkau anak siapa sih? Lalu kemudian mereka bertanya, mengatakan apa? Saya anaknya Betuel. Dalam cerita ini, Lai si Ishak mengambil peran. Ini bagi saudara-saudara yang memiliki Tito. Siapa laki-laki di sini yang memiliki Tito? Adik perempuan atau kakak perempuan atau mana? Jangan ragu-ragu, supaya tidak ngantuk angkat aja tangannya. Oke? Anda menurut cerita ini mengambil peran dalam keluarga, dalam hubungan antara Tito dengan orang lain. Menurut cerita ini, dan itu sangat positif. Kemudian di cerita berikutnya, Ribka memiliki Tito laki-laki, kakak laki-laki yang bernama siapa? Siapa nama kakak abangnya Ribka? Laban. Laban mengambil peran. Di cerita-cerita yang berikutnya, di pasal 24, Labanlah yang mengambil peran berikutnya.
cerita di sumur, ya, tadi kita sudah membahas bahwa doa Eliezer, perjalanan Eliezer sudah mulai dijawab oleh Tuhan bahkan sebelum dia tiba di kota. Doanya sudah mulai dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, jika sumur menjadi apa namanya cerita menarik di dalam cerita perjodohan antara Ishak dan juga Ribka, bagi kita saudara-saudara, jika sumur itu kita ibaratkan dengan gereja, tempat perbaktian-perbaktian yang kita punya, maka itu akan kena. Jangan cari jodohmu dengan engkau pergi ke diskotik. Betul? Dengan pergi ke kafe-kafe, tempat nongkrong orang-orang yang tidak baik, yang tidak baik. Memang sih tidak semua ya yang berkomunikasi tidak baik. Tapi carilah jodohmu di sumur atau di mata air. Yang artinya adalah carilah jodohmu di sini. Adik-adik saudara-saudara sekalian, cari jodohmu di sini. Bayangkan, ini saya pernah sampaikan di kelas, di depan kelas. Ketika sudah mendekati habis mata kuliah kan biasanya di dosen kita ini kan kami ini mulai masuk ke motivasi. Karena itu salah satu kan yang harus kami lakukan. Begitu kan, memotivasi Anda. Ya mungkin ini 5 menit terakhir sebelum habis atau sebelum break. Biasanya kita masuk dari motivasi mereka supaya kalian belajar atau dalam hidup ini. Lalu saya katakan begini, kalau engkau tidak menemukan jodohmu selama kuliah di tempat ini, selama bersekolah di tempat ini, maka akan sulit bagimu menemukan kebahagiaan di masa depan. Kata-kata saya itu ya, berbeda dari kata-kata orang. Kenapa? Bayangkan saudara-saudara, Anda 3 tahun SMA, Anda 4 tahun kuliah, 3 tahun keperawatan. Selama 4 tahun Anda berkuliah ini, bersekolah ini, tak adakah wanita yang nyangkut di hatimu? Tak adakah laki-laki yang nyangkut di hatimu? Terus nanti ketika engkau bekerja, engkau pergi jam 5 pagi, tiba di kantor jam 8, semoga tidak hujan ada macet biasanya di sini belakang. Lalu kemudian engkau akan pulang nanti jam 10 malam baru tiba di rumah. Apa hidupmu? Kapan kau akan menemui orang? Kapan kau akan menemukan belahan jiwamu? Bukankah ini tempat yang benar? Bukankah sekolah ini, kampus ini, gereja ini adalah tempat untuk engkau mulai mendidik diri orang yang kau suka? Jangan habiskan hidupmu hanya belajar, saudara-saudara. Belajar ilmu pengetahuan itu hanya memberi engkau jalan untuk menentukan masa depanmu dalam mencari nafkah. Tapi ada hal lain yang kau tidak boleh lupa dalam kehidupanmu. Kesenangan batinmu, kebahagiaan batinmu. Karena kebahagiaan batin bukan dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, bukan dengan uang, kesuksesan yang kau punya dalam kehidupan, dalam keuangan kekayaanmu, tapi kebahagiaan bersama orang yang kau sayang. Saudara-saudara, maka jangan habiskan 4 tahun hidupmu di SMA atau SMP kampus ini hanya hal-hal hidup bersama dengan teman-teman sejenisnya. Tapi hal-hal hiduplah bersama dengan lawan jenis. Saudara-saudara, oke, kita lanjut cerita ini. Kemudian Eliezer dibawa pulang, mari ke rumah, kata Laban dan juga orang tuanya bapaknya. Mari ke rumah, engkau orang yang dirahmati Tuhan. Ketika dia tiba di rumah, kesetiaan Eliezer terbukti di sini sebagai seorang hamba. Sebelum dia dijalan di sana, Eliezer berkata apa? Saya ingin menyampaikan pesan yang saya bawa dari Tuhan saya dan maksud kedatangan saya di sini. Lalu kemudian dia ceritakanlah semua bagaimana dia bersumpah di hadapan Abraham. Lalu kemudian apa maksud dan tujuannya, yaitu untuk meminang seorang perempuan untuk Tuhan mengundang Ishak dari keluarga Abraham. Lalu singkat cerita, ini ada tadi ketika kita membaca ayat bersangkutan, masih ingat? Ayat bersangkutan di ayat terakhir.
ayat terakhir, ayat 58. Ya, ayat 58. Sebelumnya keluarga daripada Ribka mengatakan, tinggallah dulu di sini berapa hari, saudara? 10 hari. 10 hari ingin ditahan ini Eliezer. Wajarlah. Kita tidak tahu tadi bangun seperti apa ini Ribka. Mungkin dia tidak punya mimpi bahwa akan pergi nanti bahkan akan meninggalkan seumur hidup keluarganya. Tapi tiba-tiba hari itu terjadi pergolakan yang dia harus meninggalkan apa? Keluarganya. Saudara-saudara, berapa tahun Anda mulai meninggalkan bapak mama? Berapa tahun? Coba saya tanya dulu kepada SMP kelas 1 yang dari jauh. Siapa kira-kira SMP kelas 1 yang sudah tinggal di asrama? Itu kelas 2 semua. Kelas 1. Bayangkan saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, ada perkembangan hebat dalam keluarga itu. Kalau Anda mau sekolah di sini, pasti sudah ada rencana panjang dari orang tua. Oke, dia mau pergi ke wilayah umur berapa? Umur berapa sekarang? 15. Umur 15 tahun. Berarti dia bersama dengan orang tuanya yang umur 14 tahun. Umur 15 dia sudah kelas 1 SMP. Dia ditempatkan di sini, dia sudah berpisah dengan orang tuanya. Kemudian dia lanjut ke SMA, lanjut perguruan tinggi, kawin, sudah jelas semua. Bagaimana hidup kita bersama dengan orang tua kita. Ribka, saudara-saudara, tak ada rencana jangka panjang. Dia tidak punya rencana akan meninggalkan kampungnya, meninggalkan orang tuanya, tapi dia harus pergi di hari yang sama. Di hari yang sama. Seketika itu juga, hanya dalam satu malam, saudara-saudara, Eliezer di jalan waktu dia tiba sore harinya, di jalan malam harinya, beristirahat malam itu juga, Eliezer langsung pada pagi hari dia mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali. Lalu rapat keluarga. Kita panggil dulu dia, kata orang tuanya. Panggil dulu dia. Lalu dipanggillah perempuan ini, Ribka ini. Lalu pertanyaan adalah, sidang pertama. Pertanyaan adalah, ayat 58. Maukah engkau pergi beserta orang ini? Belum tahu apakah orang ini jahat atau tidak sebetulnya, kan? Hanya dengan memberikan harta, memberikan benda-benda dan lain sebagainya dengan cerita-cerita dia. Tapi belum tentu dia orang baik. Belum tentu, karena masih hanya satu malam mereka saling mengenal. Tapi di sini iman daripada mereka mulai. Abraham, salah satu perwakilan Abraham adalah Ishak akan mendapatkan istri dari sekitarnya, dari orang-orang Kanaan pada saat itu. Sedangkan Abraham sendiri mengetahui bahwa Ishak ini akan menjadi salah satu penerus, menjadi bapa daripada segala bangsa. Dia tidak mau. Dia ingin agar istri daripada anaknya ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan, ibu daripada bangsa-bangsa yang ada di dunia. Oleh karena itulah, ketika Ribka mengatakan mau, di tengah-tengah dia tidak mengenal orang, di sini berarti dia menunjukkan iman yang luar biasa, saudara-saudara. Maka Ribka beserta dengan pengasuh-pengasuhnya, pelayan-pelayannya berangkat. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita mulai memikirkan hal-hal yang duniawi, kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Pencarian karakter, Eliezer meminta tanda dari Tuhan. Kalau dirinya meminta tanda dari Tuhan, kemudian apa yang kita buat pada saat ini? Apa yang kita buat? Dan saya sudah katakan bahwa Anda setidaknya memiliki metode, Anda setidaknya memiliki beberapa kriteria. Kalau Anda saat ini belum menemukan pasanganmu, belum mulai mengenal pasangan-pasanganmu, coba Anda duduk di DPR ini, di DPR, kemudian tapi engkau rapi lah setidaknya. Jika engkau belum punya pacar, duduk di sini, lalu kemudian coba letakkan ada sampah mungkin, ya, hanya mengajarkan Anda ini salah satu. Letakkan dulu sebuah bungkus atau apa kertas di situ yang nanti kalau tidak dirapikan dengan Anda. Lalu berdoa kepada Tuhan, buat di pinggir
Sudah itu Tuhan. Sudah itu Tuhan. Coba dulu. Uji dulu Tuhan itu. Apa salahnya? Eliezer saja melakukan itu. Eliezer melakukan hal yang salah. Atau yang kedua, duduk-duduk aja di DPR itu. Lalu kemudian berdoa Tuhan. Sudah 3 tahun saya berkuliah di sini belum ada pacar Tuhan. Belum mengenal aku bagaimana merendah pada wanita. Tuhan, kalau nanti ada yang menyapa aku, menyapa saja Tuhan. Yang disebut nama aku. Halo Bang Ari, contohnya begitu ya. Selamat siang, sudah itu Tuhan. Sudah itu, sudah jodoh itu dekatkan datang, dekatkan datang. Sudah. Coba saja. Sejauh ini, apa Anda sudah pernah membuat ujian kepada Tuhan? Siapa yang sudah pernah? Coba tangan. Yang sudah pernah memberikan ujian, tes terhadap apapun sebetulnya tidak ada coba ya. Terhadap apapun dalam kehidupannya. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Baik, ada saja. Oke, ada yang ragu mengatakan. Sampaikan kriteriamu kepada Tuhan dalam jodoh. Kebetulan konteks kita mengenai perjodohan pada saat ini. Sampaikan kriteriamu kepada Tuhan, lalu kemudian biarkan Tuhan menjawab. Saudara-saudara, hal yang membuat kita semakin baik, semakin dari cerita ini membuat kita merinding. Saya kalau membacanya itu rasanya ini saya merinding bagaimana baiknya Tuhan. Sebelum Eliezer selesai berkata-kata, kita ganti berkata-kata. Kalau bahasa Arab dia berkata-kata. Sebelum Eliezer selesai berdoa, belum selesai berdoa saudara-saudara, doanya sudah dijawab. Coba baca ya. Belum selesai dia berkata-kata bahasa Arab. Ribka sudah datang. Saudara-saudara, sebelum tadi mengikuti cerita saya, sebelum Anda meletakkan sesuatu di pinggir jalan itu, jangan sampai kelek. Kertas saya apa aja bunga atau apa. Sebelum Anda meletakkan itu di pinggir itu, mungkin wanita itu sudah jalan dari sama putri. Yang dari sama putri juga. Ya bagi wanita ya. Sebelum Anda melakukan tes itu, mungkin pria itu sudah mendekat. Tapi pastikan itu masih bukan istri biasa. Baik. Allah tidak pernah terlambat. Jika permohonan seperti lama, engkau sudah meminta kepada Tuhan setiap pagi engkau berdoa di sana, berdoa di kamarmu dan di mana-mana, tapi seperti tidak kunjung datang ini permohonan, seperti tidak terkabul belum terkabul ini, maka mulailah bertanya. Tetapi ketika engkau bertanya kepada Tuhan, tetaplah dalam imanmu, bahwa Tuhan sedang menyiapkan sebuah jawaban yang terbaik bagimu. Akan mungkinkah? Karena Tuhan sedang mengajari untuk sabar. Mungkinkah Tuhan sedang mengajari bagaimana tetap berharap kepadanya? Saudara-saudara, kita tidak boleh marah. Salah satu cerita mengapa kita tidak boleh kecewa kepada Tuhan. Ketika Yesus diberitakan, Lazarus mati. Ini bahasa saya ya. Cerita sebentar dari bahasanya itu ada dari kata. Kata Yesus. Tapi dia berlama-lama. Lazarus adalah orang yang dia kasihi. Tapi dia berlama-lama untuk datang. Sama seperti jawaban doamu, saudara-saudara. Jawaban doa saya. Saya sudah berdoa hari ini, tapi sepertinya Allah berlama-lama untuk menjawabnya. Allah berlama-lama menjawabnya. Akankah kita marah? Jangan, saudara-saudara. Jangan marah dengan itu. Lalu kemudian Yesus datang setelah berapa hari? 4 hari. Kemudian Yesus datang setelah 4 hari. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Kata orang di sini, enggak lagi itu. Sudah 4 hari dari bahkan sudah membusuk. Tapi kemuliaan Tuhan ditunjukkan di sini.
dari Tuhan. Pada saat itu Lazarus dibangkitkan padahal dia sudah 4 hari mati meninggal. Saudara-saudara, bukankah Tuhan itu luar biasa? Jika permohonanmu seperti lama diberikan oleh Tuhan, bukankah dia akhirnya? Hanyalah Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya kepadamu. Tuhan biasa menempatkan manusia pada 3 kondisi. Pada 3 kondisi. Kondisi pertama, ada ketika Tuhan mau dan kita mau. Saudara-saudara, kondisi pertama adalah Tuhan mau dan kita mau. Coba sebutkan sama-sama. Kondisi pertama apa? Tuhan mau dan kita mau. Kondisi pertama. Saudara-saudara, pada kondisi ini kita akan merasa sangat dekat kepada Tuhan. Bahkan kita akan mengatakan Tuhan baik. Tuhan itu luar biasa. Ini kondisinya. Ya, ketika Tuhan mau dan kita mau. Ya. Apapun yang kita doakan jauh dari Tuhan berarti sama, selaras. Mungkin status SPG kita berkata Tuhan sangat baik. Status di Instagram kita berkata amazing God, amazing God. Ya. Ini saat kondisi ketika Tuhan mau dan kita mau. Kondisi kedua adalah kita mau, tetapi Tuhan tidak mau. Kita yang mau, Tuhan tidak mau. Ini kondisi kedua. Pernah alami ini? Pernah alami saudara-saudara? Banyak dalam kehidupan kita. Mengingat kebutuhan dari kita, banyak sekali permohonan kita kepada Tuhan yang Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Ketika kita mau, Tuhan tidak mau, yang ada adalah kecewa. Kecewa. Kecewa adalah kenyataan tidak sama dengan harapan. Coba katakan sama-sama. Kecewa adalah kenyataan tidak sama dengan harapan. Kecewa. Itu kecewa. Oke? Jangan buka bahasa ini yang kamus. Lalu kemudian bahkan ketika kita mengalami kekecewaan, kita mulai berhenti. Benar itu katanya. Mulai berhenti mendoakan, mulai berhenti mengucapkan pujian, permohonan kepada Tuhan. Ya. Lalu mulai kita membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Ya. Tuhan katanya, orang itu nggak berdoa kok, bahkan dia nggak pernah ke gereja kok, tapi dia saat ganti mobil, dia nggak ada Tuhan. Berarti apa ini yang benar? Mulai berpikir yang lain. Ya. Mulai membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Kondisi ketiga saudara-saudara, Tuhan mau, tetapi kita tidak mau. Tidak mau. Baik, kita ulang dari pertama. Kondisi pertama tadi apa? Tuhan mau, kita mau. Tidak mau. Kondisi kedua, kita mau, Tuhan tidak mau. Tidak mau. Kondisi ketiga, oke. Kondisi ketiga, Tuhan mau, kita tidak mau. Tadi kondisi kedua kita mau, Tuhan tidak mau. Ini pernah alami juga ketika Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Pernah alami dalam kehidupan kita? Pernah. Ya. Contoh, ketika kita marah pada seseorang, terus kita benci pada dia. Kita benci kepada dia. Saudara di asrama mungkin sering mengalami ini. Oke, Tuhan kalau nanti pendaftaran tak mau lagi sama dia lagi. Iya kan? Tak mau sama dia. Padahal kalau ini sebetulnya dia tidak tahu apa yang terjadi juga. Tak mau Tuhan sama dia. Apa Tuhan menginginkan itu? Tidak. Semua kita setuju mengatakan bahwa kita tidak setuju terhadap hal itu. Salah satu contoh terhadap Tuhan mau, tetapi kita tidak mau. Ingat dulu ketika kita masih kecil. Ya, masih kecil. Ketika kami di sini anak-anak kita, anak-anak para dosen mungkin, ya kami masih kecil. Ketika kita berantem dengan teman kita, ya, dengan teman, lalu kemudian guru datang.
doa salah. Jangan berantem kalian. Sudah, berdamai. Dulu cara berdamai itu nggak sampai sekarang. Cara berdamai itu adalah peluk. Begitu kan dulu ya? Peluk. Katakan apa? Bilang maaf. Salam dulu. Apa yang kita lakukan dari kita masyarakat? Kan begitu kita kan? Nggak mau kita suruh kita melihat dia kan? Peluk. Begitu kan? Caranya nggak benar begitu. Nggak benar. Nah, saudara-saudara, hal yang sama akan terjadi ketika Tuhan mau, tetapi kita tidak mau. Tuhan mau supaya kita berbaik-baik dengan teman sekamar kita, berbaik-baik dengan teman sekelas kita. Tapi apa yang kita lakukan? Baiknya kan Tuhan, tapi sebetulnya tidak. Tuhan mau, tetapi kita tidak mau. Lalu kemudian kalau kita baca di ayat selanjutnya, sudah berhari-hari mereka di padang gurun, perjalanan menuju tanah Kanaan. Pada sore hari menjelang senja, Ishak sedang berjalan-jalan di padang gurun. Sepertinya itulah kebiasaannya. Bahasa Alkitab di dalam bahasa Inggris bukan jalan-jalan saudara, tapi bahasanya kata-katanya adalah meditate. Saya ingin baca. Jadi saya sudah konfirm tadi ke ada beberapa pendeta. Now Isaac had come from Beer-lahai, for he was living in the Negev. He went out to the field one evening to meditate, and as he looked up, he saw camels approaching. Dia bermeditasi. Menurut kebiasaan Ishak, menjelang senja, dia mengambil waktu untuk bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak kita yang hari ini? Berapa banyak dari Anda pagi hari pergi berdoa, mengambil waktu bersama Tuhan di kamar doa? Berapa banyak? Coba katakan yang sering, ya walaupun kita agak jauh-jauh, yang sering melakukan ini pagi hari. Ada, terima kasih. Yang sudah mulai berkomitmen akan sering, sama seperti Ishak. Terima kasih. Saudara-saudara, hal yang baik yang dilakukan oleh Ishak, dia mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Di saat itulah, ketika dia melayangkan pandangannya, jauh di sana ada orang-orang yang berjalan mendekat bersama dengan unta. Ketika dia melayangkan pandangannya di sana, Roh Kudus bekerja. Dari jauh di sana, wanita itu, dia juga secara bersamaan refleks melayangkan pandangannya ke sana. Lalu dia lihat apa? Ada orang di sana. Mungkin rasa bosan dalam perjalanan juga sudah mulai. Ada orang di sana. Lalu seketika dia turun dari untanya, dia berlari-lari mengejar unta dari Eliezer. Lalu dia bilang, Tuhan, siapa itu? Siapa itu di sana? Eliezer jawab apa? Baca kembali apa? Eliezer berkata, dialah Tuhanku itu. Tuhan mempertemukan mereka, Ribka dan juga Ishak. Lalu kemudian pandangan pertamanya pun langsung melekat. Banyak ini laki-laki bilang begini, ini yang sering saya dengar, semoga salah kadang-kadang. Janganlah pacaran sekarang, nanti aja minggu angkatan berikutnya. Saya baca kepada jangan tunggu yang berikutnya. Lihat sekarang. Pandangan dulu wanita itu dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Iya kan? Jangan berapa kalau kau pandang baru sama-sama bertatapan untuk angkat dari sini. Apa maksudnya? Iya kan? Tapi cobalah tunjukkan rasa
sayang, ini yang terjadi. Alkitab menyebutkan bahwa Ishak memandang di sana dan mereka juga memandang balik. Ketika Eliezer berkata, dialah Tuhan begitu, lalu kemudian dia ambil telekungnya. Saya yakin saudara-saudara, mulai sebagai seorang wanita, batin dia naik. Aman tidak calon suami ini? Baik tidak calon suami ini? Pertemuan yang dijodohkan memang layak seperti itu. Biasanya seperti itu. Dia tidak mengenal seseorang, lalu kemudian dia diperkenalkan. Baik tidak dia. Baik, tapi itu rentan. Saudara-saudara, itu rentan sekali. Ya, rentan. Tapi di cerita ini, Ishak ketika dia bertemu dengan Ribka, segera dia menolong ke sana. Dia sudah tahu bahwa Eliezer punya misi untuk membawa wanita. Lalu kemudian dia bawa langsung Ribka kemana? Ke rumahnya, ke tenda. Lalu mereka menikah, saudara-saudara. Mereka menikah. Bayangkan itu, Ishak sebetulnya menurut istilah Bapak-Bapak dia gagal move on. Menurut Lokan, seorang ahli perjanjian lama, Ishak dia tidak move on dari kematian ibunya 3 tahun yang lalu. Saudara-saudara, ibu menjadi seorang yang amat penting di dalam kehidupan kita. Sosok ibu itu kenapa orang akan bersedih jika ibunya yang pergi keluar daripada bapaknya. Karena orang yang mulai memperhatikan kita, memberi perhatian kepada kita, biasanya adalah ibu kita. Ishak memiliki hal yang sama, mengalami hal yang sama. Dia tidak move on setelah kematian 3 tahun ibunya. Inilah yang menjadi dasar bagi Abraham ingin segera memberikan istri kepadanya. Selain daripada dia takut nanti Ishak akan mengambil istri dari istrinya. Tapi sebetulnya dia ingin memberikan kebutuhan batin kepadanya, kebahagiaan batin kepada Ishak, agar dia segera terhibur daripada kematian ibunya. Baik, saudara-saudara, cerita itu sampai di situ. Kita sudah belajar satu perikop, saudara-saudara. Memang benar, kita semua seringkali hidup dalam ketakutan. Sulit bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, terutama ketika rasa kecewa dan patah hati berulang kali datang dalam kehidupan kita. Sulit sekali kita percaya kepada Tuhan ketika permohonan, doa kita kepada Tuhan sulit sekali dijawab oleh Tuhan dan belum kunjung tiba. Saudara-saudara, ingat, ketika kita takut untuk melangkah dan jatuh cinta lagi. Bagi saudara-saudara, yang awal tadi saya sudah katakan, bisa saja orang yang ada di samping oleh cinta pertama jaga baik-baik. Bisa saja orang yang engkau sayangi saat ini, hal yang benar dilakukan juga. Bisa saja orang yang engkau sudah sayangi pergi penerbangan saat ini. Bisa saja bukan itu nanti yang menjadi istri, bukan menjadi suami. Tanya Bapak Ibu dosen di sini, apakah istrinya suaminya satu orang yang kecil pertamanya? Saya yakin 80% tidak. Saya mengenal orang mulai dari SMP, SMA, kuliah mereka pacaran, saudara. Tapi bukan itu istrinya. Oleh karena itu jaga baik-baik orang yang kau sayangi saat ini, karena berikutnya bisa saja orang yang kau sayangi saat ini orang yang disayangi oleh orang lain. Jangan rusak dia. Jangan buat cerita aib dalam kehidupannya. Ya. Tapi sayangi dia, karena bisa saja akan ada orang lain yang menyayangi. Saudara-saudara, pertama, berdoalah agar Tuhan mengirimkan orang baik yang tepat. Orang tua kita mengirimkan kita bersekolah di tempat ini karena orang tua kita menginginkan circle kita. Ini bahasa orang muda, circle kita itu adalah orang-orang yang sepaham dengan kita, seiman dengan kita. Itu kenapa kita dikirimkan ke sini. Harapan orang tua, saya sudah mulai dewasa anak saya. Sudah mulai dewasa, harapan saya mulai ada yang lain. Anak saya ini mulai
Dan saya yakin itu tidak benar. Saya melihat mahasiswa yang pernah mengundang mahasiswi di sini. Terlempar itu mahasiswa. Saudara-saudara, ini menangis saya. Saudara-saudara, apa Anda orang itu? Coba pikirkan. Seberapa sering Anda menyayangi saya menyayangi daripada Anda berantem? Coba Anda pikir. Berpacaran orang ingin menunjukkan kasih sayang, bukan ingin menunjukkan siapa yang bicara. Siapa yang bicara? Anda berpacaran saudara-saudara. Anda berpacaran ingin menunjukkan rasa sayang kepada lawan jenis. Bukan ingin menunjukkan saya lebih hebat, tinggi saya lebih kuat. Coba lihat seberapa sering Anda berantem, seberapa putuskan. Karena pacaran itu bukan berantem-berantaman, tapi sayang. Ini itu saudara. Sikit-sikit yang berajuk berantem, mencurigai. Dia kira-kira sudah jalan sama orang lain, sama laki-laki lain. Sebagai apa? Kan begitu. Itu yang pertama tadi. Bahwa berdoa agar Tuhan memberikan circle yang tepat kepada Anda. Karena circle yang tepat akan memberikan Anda kekuatan dalam menjalani hidup ini, terutama dalam mencari jodoh. Kedua, biarlah kriteria yang dibentuk oleh Tuhan. Uji Tuhan itu dengan kriteriamu, tapi biarkan Tuhan yang menunjukkan orangnya, siapa orangnya. Lalu yang ketiga adalah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan kiranya mempermudah segala kehidupan kita, perjalanan hidup kita selama berada di dunia ini. Dan Tuhan kiranya memberikan pasangan-pasangan yang baik kepada Anda. Apakah Anda dijodohkan